Pernahkah kalian berpikir apa yang membuat kita bisa hidup bersama dalam masyarakat yang tertib? Atau mengapa kita perlu memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara? Nah, hari ini kita akan membahasnya dalam presentasi seru tentang pendidikan kewarganegaraan. Tapi sebelumnya, kenalan dulu yuk sama tim kami yang siap menemani kalian. Halo semuanya, kenalin, nama aku Jihan Gina Alia dengan NPM B1A024040 yang akan membantu jalannya diskusi hari ini. Siapkan pertanyaan kalian, karena akan ada sesi seru di akhir loh. Halo, aku Yoriza Akila dengan NPM B1A02445. Aku yang akan menjelaskan isi materi hari ini. Dijamin deh gak akan membosankan. Dan aku, Renaldi Arya, dengan NPM B1A024104. Tugasku adalah menyampaikan kesimpulan dan mengajak kalian berpikir lebih dalam tentang materi. Yuk, ikuti keseruan bahasan materi kali ini bersama kami. Nah, di materi pertama, kita akan membahas mengenai konsep dan urgensi identitas nasional. Yang pertama ada definisi dari identitas nasional. Identitas nasional adalah ciri, tanda, atau jati diri yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain. Ini mencakup nilai budaya, sejarah, agama, bahasa, dan karakteristik unik yang dimiliki rakyat tersebut. Nah, selanjutnya ada pun unsur pembentuk dari identitas nasional di Indonesia. Yang pertama ada Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologi negara. Yang kedua, ada simbol-simbol kenegaraan, seperti bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, ada sejarah perjuangan yang membentuk kesadaran kolektif, dan yang terakhir adalah keanekaragaman budaya, suku, dan agama yang diikat dalam persatuan. Urgensi identitas nasional juga memiliki beberapa fungsi, seperti yang pertama, menjaga eksistensi bangsa di era globalisasi. Globalisasi berpotensi mengikis nilai budaya lokal. Identitas nasional dapat menjadi tameng untuk mempertahankan jati diri dan kedaulatan budaya. Yang kedua, memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI. Identitas nasional menjadi perekat masyarakat yang heterogen untuk tetap bersatu dalam kerangka NKRI. Yang ketiga, meningkatkan kewibawaan bangsa di mata internasional. Identitas yang kuat membuat Indonesia dihormati sebagai bangsa yang mandiri dan berdaulat. Yang keempat, mencegah disintegrasi. Nasionalisme yang tumbuh dari identitas nasional menjadi benteng melawan ancaman separatisme. Dan yang terakhir adalah landasan pembangunan karakter bangsa. Pendidikan kewarganegaraan dan penanaman nilai Pancasila membentuk generasi yang mencintai tanah air. Tentunya, hal-hal tersebut akan terlaksana jika kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi resmi. Lalu, ada pun penghayatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. The local government introduced Dosan's palm oil program with the objective to improve the community's economy. Kemudian ada juga pelestarian budaya lokal yang selaras dengan identitas nasional. B. Faktor-faktor pendukung identitas nasional meliputi 1. Historis, yaitu sejarah perjuangan bangsa membentuk kesadaran nasional. Yang kedua, budaya, keberagaman suku, bahasa, adat, dan nilai-nilai luhur. 3. Geografis, atau kesatuan wilayah dan letak strategis yang membangun rasa memiliki.
Yang keempat, ada politik atau sistem pemerintahan dan kebijakan yang memperkuat persatuan. Yang kelima, ekonomi, yaitu kesejahteraan dan pemerataan ekonomi sebagai pemersatu bangsa. Yang keenam, sosial dan pendidikan, atau interaksi sosial dan pendidikan yang menanamkan nasionalisme. Dan yang terakhir, yaitu simbol nasional, yaitu bendera, lagu kebangsaan, Pancasila, dan tokoh nasional sebagai pemersatu. Semua faktor ini saling terkait dalam membangun identitas nasional yang kuat. C. 1. Sumber historis. Merujuk pada peristiwa, tokoh, dan proses sejarah yang membentuk identitas nasional seperti perjuangan kemerdekaan, pembentukan negara, serta nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. 2. Sumber sosiologis. Sumber ini berasal dari dinamika sosial dalam masyarakat seperti keberagaman suku, budaya, adat istiadat, interaksi sosial, norma, dan nilai kebangsaan yang memperkuat identitas nasional. Keduanya saling berkaitan dalam membentuk kesadaran kolektif dan rasa kebangsaan suatu negara. D. Politik tentang identitas nasional Indonesia. Identitas nasional Indonesia merujuk pada ciri khas, nilai, dan karakter yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang membedakannya dari bangsa lain. Identitas nasional terbentuk melalui sejarah yang panjang, termasuk kemerdekaan, keberagaman budaya, dan pengakuan Pancasila sebagai dasar negara. Aspek-aspek identitas nasional Indonesia. 1. Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan filosofis yang mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan yang menggambarkan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia yang tetap bersatu dalam satu kesatuan. Ketiga, Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu rakyat Indonesia. Keempat, lambang negara yang mencerminkan kekuatan, kejayaan, dan persatuan bangsa Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan politik identitas nasional? Yuk simak penjelasannya. Politik identitas nasional di Indonesia bertujuan untuk mempertahankan dan memperkuat identitas bangsa di tengah globalisasi dan pengaruh budaya asing. Melalui berbagai kebijakan seperti pendidikan kewarganegaraan, pelestarian budaya, dan penguatan nilai-nilai Pancasila, pemerintah berupaya menjaga identitas nasional. Selain itu, ada juga tantangan utama dalam politik identitas nasional, yaitu mengelola keberagaman dan mencegah konflik yang muncul akibat perbedaan. E. Makna dan pentingnya integrasi. Pernahkah kalian familiar dengan kata integrasi? Nah, integrasi merujuk pada proses penyatuan berbagai kelompok atau elemen dalam masyarakat menjadi satu kesatuan yang harmonis. Proses ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang stabil, damai, dan maju. Adapun makna integrasi seperti 1. Persatuan dan kesatuan. Integrasi berarti menyatukan perbedaan yang ada dalam masyarakat, seperti suku, agama, budaya, dan bahasa, untuk menciptakan kesatuan bangsa. 2. Harmoni sosial. Integrasi menciptakan kondisi di mana berbagai kelompok dapat hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. 3. Stabilitas nasional. Integrasi membantu menjaga stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di suatu negara. Negara dapat lebih fokus pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Nah, ada juga nih beberapa contoh dari pentingnya integrasi jika kita terapkan dalam kehidupan bernegara. Seperti yang pertama, mencegah konflik. Integrasi membantu mencegah konflik horizontal yang mungkin timbul akibat perbedaan suku, agama, atau budaya. Yang kedua, memperkuat negara. Integrasi memperkuat fondasi negara dengan menciptakan kebersamaan dan tanggung jawab bersama. 3. Mendorong pembangunan. Integrasi memungkinkan sumber daya manusia dan alam
digunakan secara optimal untuk pembangunan nasional agar dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Yang keempat, menjaga kedaulatan. Integrasi nasional penting untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Negara mampu mempertahankan wilayahnya dari ancaman separatisme atau intervensi asing. F. Pengembangan integrasi di Indonesia. Kalian tahu tidak bahwasannya pengembangan integrasi di Indonesia dilakukan melalui berbagai upaya loh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Nih, aku kasih tahu ya beberapa langkah dan strategi yang telah diterapkan di kehidupan kita. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan perguruan tinggi bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, nasionalisme, dan rasa cinta tanah air. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendukung integrasi, seperti program transmigrasi untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. 3. Pelestarian budaya. Pemerintah dan masyarakat aktif melestarikan budaya lokal sebagai bagian dari identitas nasional. 4. Dialog antar agama dan antar budaya. Dialog antar kerjasama antar agama serta antar budaya dilakukan untuk mengurangi prasangka dan meningkatkan toleransi. Yang kelima, media dan teknologi. Media massa dan teknologi informasi digunakan untuk menyebarkan pesan persatuan dan integrasi. Dan yang keenam, pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat, terutama di daerah tertinggal, dilakukan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, teman-teman tahu nggak? Ternyata ada beberapa tantangan dalam pengembangan integrasi juga loh. Yang pertama, misalnya adanya kesenjangan ekonomi. Kesenjangan antara wilayah maju dan tertinggal dapat memicu ketidakpuasan dan konflik. Selanjutnya ada radikalisme. Paham radikal dan intoleransi dapat mengancam integrasi nasional. Lalu yang terakhir ada globalisasi. Pengaruh budaya asing dan globalisasi dapat mengikis nilai-nilai lokal dan nasional. Wow, kita telah membahas banyak hal tentang kewarganegaraan, dari hak dan kewajiban, hingga bagaimana kita bisa menjadi warga negara yang lebih baik. Sekarang giliran kalian nih, apa pelajaran paling menarik yang kalian dapatkan dari presentasi ini? Atau mungkin ada pertanyaan? Kami berharap kalian bisa menerapkan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena negara yang baik dimulai dari warganya yang sadar akan hak dan kewajibannya. Da 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 da.